Pertanyaan kula nyuwun dijelasaken mengenai makhluk biruhin dan makhluk bilaruhin. Punika prosesipun kados pundi? Menawi kula pahami bilih makhluk yang biruhin punika prosesnya dari Nur Muhammad berproses menjadi Nurullah. Yang saya tanyakan adalah makhluk bilaruhin niku prosesipun kados pundi? Lah makhluk yang bilaruhin punika disebut nopo? Kados contoh ngapunten telur ndok ayam punika kalau induknya dipaceki oleh pejantan, maka telur itu kalau dirami maka akan menjadi anak ayam atau DOC, berarti ada rohnya. Tetapi kalau telur ndok horen karena itu tidak dipaceki oleh pejantan, telur itu kalau diram maka menjadi ndok kopyor atau ndok bunker. Lah, ndok bunker itu prosesnya seperti apa sehingga dinamai apa ndok bunker itu? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Allah itu ada di dalam dan di luar ndok bunker tersebut? Cahaya kegelapan. Pertanyaannya, apakah Kholik akhirat ruh biruhin kosong tapi berisi, apakah itu Allah wujudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekaligus tema yang disampaikan pada malam hari ini, karena temanya juga sangat mengerikan begitu, baik menarik dan juga mengerikan. Karena apa? Karena orang-orang yang betul-betul mendapatkan predikat maksiat itu termasuk yang lalai gitu. Padahal si Salik walaupun masih duduk di musyahadah fana, itu pun juga masih terpeleset. Ini kan termasuk juga masuk ke ranah maksiat kalau lihat temanya pada malam hari ini. Dan ini kan termasuk sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk lolos dari maksiat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bukan itu pertanyaannya. Yang saya maksud adalah ketika kholwat itu kita itu kadang-kadang bangun tengah malam itu kan kadang-kadang sulit ya guys ya. Seumpama dikati sore atau siang itu bagaimana? Dan ketika kholwat itu kadang-kadang pikiran tuh kadang-kadang juga belarah urusan duniawi gitu. Itu juga ikut-ikut ya. Nah, itu bagaimana caranya bisa fokus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman itu Gus mengamalkan amalan tidak tidur. Ketika saya tanya, jadi tidurnya itu lupa gitu, lali ya, tidur lali atau tidur lupa, tidak disengaja. Nah, ketika saya tanya itu dia mengamalkan sifatnya Allah yang tidak tidur, taqarrubillah. Nah, menurut dia begitu. Apakah ini termasuk bernilai dzikir atau dzikran katsiro? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa minal laili fasjud. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Berat Pak memang. Malam-malam kita bangun untuk kholwat. Apa boleh saya lakukan di siang atau sore atau pagi hari? Pak nyun sewu, kalau ranahnya itu kita membahas tentang hakikat, bukan malam seperti ini yang dimaksud keadaan dohir ini, bukan. Wa minal laili, sebagian daripada malam. Malam niku kan matahari tidak keluar Pak. Sifatnya malam itu gelap. Lampu tidak ada, korek api tidak, pokoknya nggak ada cahaya. Itu sifatnya malam. Mengapa kita disuruh untuk tunduk dan bersuci diri di waktu malam? Apa maksudnya malam? Malam itu Pak, menyepikan hati dari perkara-perkara selain Allah. Jikalau hati sampean sudah tiada selain Allah dalam hati jenengan, berarti jenengan sudah netepi malam. Bukan malam-malam seperti ini yang dimaksud. Otomatis nur makrifat itu harus menyala. Sebab di dalam kegelapan itu ada cahaya, ada terang benderang. Persis seperti codot utawa kelelawar. Ketika enggak ada cahaya itu loh malah bisa melihat keadaan itu terang. Codot, ngerti codot teman Pak? Sing keluar malam nih loh, hewan yang keluar malam. Kelelawar juga. Makanya kalau siang hari mana kelelawar keluar? Enggak ada. Kalau ada itu berarti kelelawar sing dipaksa. Dulu zaman kecil saya itu suka Pak godak kelelawar di dalam pupusnya gedang. Mesti ndelike ning kono. Golek nggen sing ngapunten, sing peteng-peteng ngoten. Bolehkah saya berkholwat tidak malam hari? Nyuwun sewu. Kita sudah tahu definisi kholwat. Itu tidak terikat waktu atau keadaan, Pak. Artinya monggo supaya betul-betul jenengan iki mendapatkan alam yang gelap. Artinya hati bisa mendapatkan sesuatu alam di mana sudah tidak ada penghuni kecuali aku Allah. Otomatis Allah akan mendatangkan nur ma'rifatnya untuk mengusir penjajahnya hati tadi. Apa? Ya nafsu yang membuat semuanya itu sebagai proses hati kita ada selain Allah. Baru ketemu malam yang sebenarnya. Akhirnya jenengan dadi codot. Yeah. Dadi codot. Justru gelap bagi orang lain, bagi jenengan adalah terang. Orang lain karena memandang semuanya makhluk, oh bersinar Pak. Dunia ini yang wujud. Akhirnya hatinya beriman yang wujud adalah makhluk. Lah Allah gelap.
bagi mereka-mereka, tapi bagi jenengan justru yang gelap, yang sepi, yang gak ada iku makhluke. Justru yang nyata wujudnya namung Allah. Loh, inilah perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Ingat, ada makalah yang mengatakan dalam hikam juga, al-kaunu zulmatun ai adamun. Al-kaunu minal mukawwanat, kaun makhluk itu sebetulnya zulmah, peteng, sepi. Ai adamun asline ora ono. Lho ngeten lho. Mengapa kita anggap ada? Karena kita memandangnya makhluk. Inilah yang disebut sebagai jiwa yang belum kembali kepada Tuhannya. Karena ketarik oleh kaun makhluk itu. Akhirnya bagi golongan yang seperti ini, wujudnya Allah iku ghaib, gelap, nggak ketok. Tapi bagi sampean kebalikannya. Makanya golongan ahli hijab iku memakai teori wujudnya makhluk iku sebagai tondo wujudnya Allah. Berarti wujudnya makhluk disandingno wujudnya Gusti. Iki koyoke bener, tapi sih kurang bener, Pak. Saya ulang, wujudnya makhluk kita jadikan sebagai bukti tanda wujudnya Allah, sebab makhluk sing mujudno Gusti. Masuk akal nggih? Oke. Bener tapi sih salah. Beda bagi ahli syuhud teorinya, rumusnya apa? Wujudnya Allah sebagai bukti atas ketidakadanya wujudnya selain Allah. Saya ulang, wujudnya Allah yang sudah nyata bagi arifin baik atau bagi golongan yang sudah sampai pada Allah wasilin. Wujudnya Allah itu justru sebagai tondo bukti ketidakwujudnya selain Allah. Makanya ojo salahno Syekh Siti Jenar, ojo salahno Al-Halat. Jangan disalahkan surat Toha ayat 14. Jangan kau salahkan surat Al-Anbiya ayat 25. Salahkanlah kita sendiri yang kita itu masih jauh dan selalu lalai pada Allah. Mestinya gitu. Justru adanya tauhid datang itu adalah kabar gembira, mubasyiron, kabar gembira bagi kita yang berpuluh tahun jiwa ini tenggelam dalam jalannya nafsu. Mestinya gitu, berhubung yang didepankan egoisme. Ajaran salah iku. Semoga sakarep sampean. Tak terus nih olehku ngaji ya. Yang kedua, aku punya teman yang punya amalan tentang tidak tidur. Iki bukan tidur mata dohir, Pak. Asli niku gak tidur mata ruh niki lho sing gak tidur. Lah mata ruh, mata hati dikatakan tidak tidur alias hidup. Mata hati yang fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, yang selalu zikir ingat pada Allah. Bukan moto dohir iki, Pak, sing gak
tidur itu bukan. Mboten saged jenengan nentang hukum jasmaniyah iki untuk tidak tidur, mboten saged. Bahasa logis, mata itu punya hak istirahat alias tidur. Ada, telinga juga begitu, semuanya. Sebetulnya amalan yang tidak tidur, tidak makan itu adalah ruhaniyah. Mata ruhaniyah jangan dibuat untuk merem, harus melek terus. Walaupun jasad iki merem ataupun melek, meripat ati harus melek terus. Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Niki Al-Azam 4142. Ati sampen ojo sampak putus oleh berzikir. Apa saged? Wis tak kudu dijajal, dilakoni. Memang betul Bapak tadi tatkala masih ada musyahadatul fana jelas lupa, ada lupanya. Cuman lupa sampean itu jelas tidak mungkin jenengan sengaja. Aslinya jenengan gak ingin untuk lupa kalau sudah tahu dzikir yang sebenarnya. Oleh karena jenengan kali kula diproses Allah di musyahadatul fana, musyahadatul kamil. Kedua-duanya itu golongan mahfud, wajib untuk lalai. Jenengan mesti ngerti siapa yang mendzikirkan, siapa yang melupakan. Niki jenengan tahu. Akhirnya hukum di mata Allah, laksanan jenengan coro syariate puasa siang hari jenengan iki lupa nek poso mangan sego sak piring batal napa mboten? Lupa jenengan batal mboten? Mboten syariat. Maksudin jenengan iki dalam hal mengingat pada Allah, enggak ada unsur sengaja untuk melupakannya, maka itu di mata Allah masih dimakfu. Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Karena memang proses jenengan, kecuali jenengan sudah di makom musyahadatul baqa, ini enggak bicara baik siang maupun malam, baik keadaan tidur atau tidak tidur, hati sampean enggak bisa lupa, putus dari dzikir gak bisa. Coba jenengan tidur si ambekan mboten? Ambekan toh? Lah, ruhaniyah dzikir terus iku, Pak. Nek akal memang Allah sisihno wis sudah. Ruhaniyah kesadaran aku Allahnya enggak bisa putus. Mboten saged. Semua itu melalui beberapa proses. Jadi kesimpulannya yang dimaksud amalan yang tidak tidur itu bukan jasmani Bapak Ibu, tapi mata rohani. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Kyai Haji Mukhason Rosyid ugi para jamaah, matur suwun wekdal ingkang kaparingaken. Lan nyuwun ngapunten mbok bilih mangke pertanyaane kirang tepat nyuwun dipun leresaken. Pertanyaan kula nyuwun dijelasaken mengenai makhluk biruhin dan makhluk bila ruhin. Punika prosesipun kados pundi? Menawi kula pahami bilih makhluk
yang biruhin punika prosesnya dari Nur Muhammad berproses menjadi Nurullah. Yang saya tanyakan adalah makhluk bila ruhin niku prosesipun kados pundi? Lah makhluk yang bila ruhin punika disebut nopo? Kados contoh ngapunten telur ndok ayam punika kalau induknya dipaceki oleh pejantan, maka telur itu kalau dirami maka akan menjadi anak ayam atau DOC, berarti ada rohnya. Tetapi kalau telur ndok horen, karena itu tidak dipaceki oleh pejantan, telur itu kalau diram maka menjadi ndok kopyor atau ndok bunker. Lah, ndok bunker itu prosesnya seperti apa sehingga dinamai apa ndok bunker itu? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Allah itu ada di dalam dan di luar ndok bunker tersebut? Mekaten pertanyaan kula nek salah dibener-beneraken Yai. Mergi kula kadang-kadang maca niku aliran animisme niku opo seperti apa ya mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk biruhin lan makhluk bila ruhin niki prosesi dos pundi? Apakah di dalamnya keduanya itu juga ada Allah? Pun niki kula jawab. Mana sih yang disebut makhluk biruhin? Jenengan tadi nyandak tentang masalah Nur Muhammad. Ini saya masukkan hal yang disebut wujud. Kalau gosok Pak ya. Inilah Pak perbedaan antara wujud dengan Adam. Makhluk biruhin dan makhluk bila ruhin. Sederhana. Antara khalik dengan makhluk. Wis khalik dhisik. Makhluk. Akhirat, alam dunia. Ruh, jasad, atau disebut makhluk biruhin, kalau ini makhluk bila ruhin. Iki kosong tapi berisi, iki berisi tapi kosong. Iki cahaya, iki kegelapan. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Wujud Adam. Ada, tidak ada. Akhirat
yang tidak ada dunia. Yang ada ruh, yang tidak ada. Ini secara hakikat loh Pak, ya. Makhluk diruhin berarti ada, sing bila ruhin tidak ada. Cahaya kegelapan. Pertanyaannya, apakah khalik akhirat ruh biruhin kosong tapi berisi? Apakah itu Allah wujud? Jawabannya iya, manakala ini dalam hatimu wis gak ono iktikad. La farqa bainahum fi qalbikum, apabila tidak ada alias semuanya ini sudah hangus, nggak ada bedanya antara wujud Allah, khalik, akhirat, ruh, makhluk biruhin dan seterusnya. Aku yo awakmu, awakmu yo, tapi nggak ada dua loh Pak. Makanya mengapa di dalam Al-Quran Asmaul Husna 99 mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur itu enggak ada ketika sudah masuk di dalam Asma Jalalah Allah. Lesan mengucapkan Ar-Rahman sejatine Allah. Jadi 99 itu sudah dicecep menyang Asmaul Jalalah. Isim Jalalah apa Allah. Jadi Ar-Rahman sudah enggak ada, Ar-Rahim enggak ada. Ini maksudnya seperti itu, Pak. Nek jenengan tangklet prosesi persis kali prosesi dunya iki ono apa ora. Kalau kita bahasa proses lo ya, sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale enggak ono mulai Adam ya, mulai makhluk dunya jasad yang disebut makhluk bila ruhin berisi tapi kosong utawa kegelapan ka ono iku. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, iki proses. Unsurnya dari mana? Kalau kita ngomong unsur loh ya, kados ndok ngoten iki lho. Unsure muntune ndok sing gak dilakeni pitik jago. Gak bener toh Pak? Apa bahasane sak liyane lakeni kok apa? Kawin ya. Sampeyan tingali prosesi ayam itu. Saripati. Saripati tanah. Apa yang dihasilkan oleh tanah bermacam-macam. Jenengan nandur, mohon maaf, di tanah padi enggak sama. Rasane sampai nandur jeruk, padahal sumbernya sama. Mengapa tidak sama? Padahal asalnya teko lemah. Semua dari tanah. Ternyata sari di dalam tanah itu, mohon maaf, bagi seekor ayam betina itu khusus memang Allah desain tidak menghasilkan Nur Muhammad.
hanya menghasilkan wadah, akhirnya disebut telur. Lah, tatkala telur ini tidak dibuai oleh ayam pejantan, secara logika telur itu akan menjadi telur buan. Lah ngeten nggih. Nek dingkremi ya buan. Sebab laki-laki pejantan itu memang Allah desain untuk menghasilkan Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Pun. Lah, disitulah nanti iki ngomong proses akan ditaruh, dibuaikan di wadah, yang wadah itu ada pada diri induk ayam. Kalau sudah dibuai, barulah yang namanya jasad aslinya enggak ada, itu nanti dijadikan ruh, nyatane wujude ruh zahir berupa anak ayam. Pertanyaan kedua, apakah makhluk yang tidak bernyawa itu juga ada Allah? Ini tergantung jenengan jawabnya dari mana. Kalau jawabnya jenengan dugi salik yang belum solo, mesti jawab iya. Lewat mana? Kekuatan. Satu contoh tembok niki, cagak. Lewat sifat wujudnya Allah berupa kudrot, kekuatan, akhirnya bisa menyanggah macam-macam apa yang di atas. Niki kan bila ruhin toh Pak ya, tanpa onok roy. Lagi yang tanpa ada ruhnya, contoh jenengan wau telur yang tidak dibuai oleh pejantan. Apa sifat Allah yang ada di situ? Sifat wujudnya itu berupa apa? Telur niku ono sifat wujudnya Pak. Bunder, walaupun bundernya tidak terus di dalamnya juga ada warna putih dan lain sebagainya. Tinggal kita memandang itu warnanya siapa. Intinya ngeten Pak. Kalau kita masih menjawabnya di salik, itu masih meraba-raba antara iya dan tidak, walaupun itu benar. Tapi kalau jawabnya jenengan dari sisi yang sudah diwasil, jawabnya gini, Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Pun jawabannya ada di situ. Apakah Allah itu juga ada di makhluk yang tidak bernyawa? Beliau itu jawabnya itu bukan ya di situ, enggak. Kalau dia menjawab iya di situ, berarti Allah itu butuh tempat. Lawang Allah itu bila ruhin, Allah itu gak butuh tempat. Berarti selain Allah kan sudah tiada Pak. Berarti bab tempat, bab masalah biruhin atau bila ruhin, kalimat itu sudah tidak ada. Hanya satu kalimat yang tidak bisa dikatakan. Umpama dikatakan karena alasan ilmu, maka jawabannya itu ada di surah Al-Anbiya 25, di surah Toha ayat 14. Apa di situ? Aku. Jawabannya cuman aku. Pun nek tumibo sampun sampai di situ, diem Pak Bun. Aku.
Karena lainnya sudah nggak ada sudah. Sehingga perbedaan antara Khalik, Allah, akhirat, ruh atau makhluk yang bernyawa ataupun kosong iku berisi atau cahaya, kalimat-kalimat itulah ibsorun wa mubsorun wa basarun sudah fana semuanya. Sehingga dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat dan zatku, jangan, sembahlah aku. Artinya nopo niki? Jenengan dituntut dalam hatiku tajalli, Pak. Niki lho maksudnya. Muncul yang rasa iman itikat yang ada hanyalah Allah. Akunya Allah. Pun iki nek digelar di hukum syariat geger napa mboten? Geger. Geger. Saya sudah tidak memandang gegerane, Pak. Saya tidak memandang terima dan tidak diterima, ndak. Saya harus sampaikan kebenaran ini. Sekalipun pahit kurasa. Aku mboten napa-napa. Sampai jotak itu gak apa-apa. Ngerti dijotak ya? Didrengkeni lho, mboten napa-napa. Sampai jangan takut terus jenengan berdosa, enggak, aku ridho, aku ikhlas. Apapun jenengan manggil saya ikhlas itu. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir bagi panjenengan yang belum bisa menerima dan menganggap apa yang kusampaikan itu sesat dan menghina saya. Jangan khawatir, aku selalu maafkan. Paham nggih? Sing penting piye caranya jenengan sebelum tinggalkan hatta ya'tiyakal hatta ya'tika apa kuno ayatnya lupa kula. Yang kemarin aku bahas, idza ja'at humus sa'ah bagdah iki lho. Jangan sampai jenengan kedatangan satu masa yang tiba-tiba, yang mengagetkan. Terus hati sampean belum sinkron dengan Allah, jangan. Berarti maksudnya kematian. Injih, ada lagi? Mungkin ibu kita lari, oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saderenge wonten napa-napa kan tidak ada sebutan. Apabila disebut pasti salah. Kemudian yang tidak ada sebutan tadi bertajali, yang pertama disebut, akhirnya disebut Allah. Artinya semua yang ada itu satu nama dan saudara. Dan semua yang ada ini adalah bayangan dari yang ada tadi. Dan nama-nama ini adalah nama bayangan dari Allah. Artinya setelah ada warna, bentuk dan rupa, nama-nama tadi sesuai dengan bentuk dan sifatnya. Kemudian setelah adanya yang disebut makhluk atau bayangan tadi,
dan timbul yang namanya maksiat dan taat. Padahal seperti yang ngomong ini kelihatannya dinamakan Zainal, tapi ini kan sejatinya yang ngomong aku. Walaupun kelihatannya berbuat taat dan maksiat, itu kan perbuatanku, dan Zainal kan gak bisa apa-apa. Lah setelah kembali ke tidak ada, kembalinya ke yang tidak ada sebutan tadi, kemudian kok ada timbul bahasa ada surga dan neraka, itu dari mana Gus? Sampun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama enggak orang buta dengan orang yang tidak buta? Enggak sama nggih? Enggak sama. Mengapa harus ada perbedaan? Mengapa harus ada sebutan? Kita akan bisa memahami mengapa harus ada sebutan surga dan neraka. Karena posisi kita sebagai makhluk itu belum fana, belum kembali. Anik budullaha wastanibut taghut. Kata perintah, mengapa kita diperintahkan untuk condong pada Allah? Wastanibut taghut, dan tidak boleh condong kepada taghut. Mengapa harus ada perintah itu? Perintah itu diturunkan iku sebab di bawah ada yang melanggar. Ada yang melanggar. Kita mengapa diperintahkan oleh pemerintah bagi pemotor wajib helman? Apa asbabun nuzulnya? Di proses-proses kalau kecelakaan itu kebanyakan yang tidak berhelman itu kepala ini bahaya benturan. Oleh karena pertimbangan bahaya lebih besar, maka pemerintah mewajibkan pakai helm. Akhirnya dimasukkanlah undang-undang laka. Wajib bagi pengendara ketika mengendarai motor wajib pakai helm. Nek tahun 70 sampai 80 insya Allah belum ada itu. Untuk tahun berikutnya itu yang diwajibkan yang hanya pakai, yang nyetir, penumpangnya ndak. Akhir-akhirnya kedua-duanya wajib. Mengapa kita diperintahkan untuk menyembah, mengarahkan hati pada Allah dan tidak boleh condong kepada selainnya? Karena ada memang resiko. Bahasane apa? Anar, siksa, resiko nih. Akhirnya muncul perintah. Bahasa hakikat, karena kondisi hati kita dalam keadaan tidak baik saja, tenggelam di dalam kepentingan nafsu. Apakah Allah rugi jikalau tidak disembah? Apakah sifat ketuhanan Allah akan berkurang
ketika orang Indonesia tidak mau menyembah? Kok perintah-perintah barang Allah ini? Pak, Bu, berhubung tadi pertanyaannya mengapa harus ada sebutan, maka di bawah kita itu harus meneliti asbabun nuzulnya. Mengapa kita harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Disitulah alasannya jikalau ada sebutan itu. Akhirnya sudah di kotak-kotak yang menjalankan larangan dan meninggalkan perintah, kotak ani jelas. Yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, kotak ani jelas. Bahasa syariat. Sekarang bahasa hakikat. Ani'budullaha wastanibut tauhid, ketika saat hati sudah condong hanya pada Allah, tidak terhadap tauhid, apa yang ada? Kedamaian. Alam akhirat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang hatinya selalu senantiasa dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring itu selalu ingat Tuhannya, mereka itulah yang dikatakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mengapa dia bisa mendapatkan kedamaian? Karena bisa bertemu Allah. Mengapa dia bisa bertemu Allah? Bidzikrillahi, kelawan karena dia sebab berzikir. Berarti dalam hukum hakikat sebutannya kedamaian. Orang menerjemahkan damai iki, Pak, boten saged. Piye yo gambarane damai kuwi apa yo? Kita hanya bisa merasa, nggak bisa menggambarkan. Kita hanya bisa merasa tapi tidak bisa menyebut. Oke lah, secara syariat disebut al-jannah rahmah, monggo secara syariat. Kalau hanya pertanyaannya itu mengapa ada sebutan, itu karena bahasa syariat ada pelanggaran, ada maksiat, ada taat, hanya itu. Tapi bagi mereka yang sudah sampai pada akad, mana ada sebutan, yang ada adalah damai. Lah sing damai yo cuman aku saja. Lah aku saja suhudul wahda fil kasroh, banyak di dalam tunggal atau tunggal di dalam banyak. Makanya dalam Al-Quran ada kalanya Allah menyebut mutakalim, artinya makna tunggal. Ada yang mengatakan makna jamak, nahnu, ada yang mengatakan mutakalim ana, mufrad, ada seperti itu. Mengapa Allah kalau esa tunggal itu kok memakai kalimat nahnu? Nek cara bahasa nahwu kan salah, Pak ya. Nah salah banget. Tapi mengapa dalam Al-Quran ada yang katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Kok Allah mengatakan kita? Ada apa dengan kita? Ternyata itu bahasa kita itu yes banyak niki, tapi tunggal.
Siapa yang bisa sampai pada zona ahad, itulah nanti yang tidak ada sebutan. Nggih, Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita habis ini ada acara. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang saya mau tanyakan, apabila si salik, apabila manusia ini sudah sampai ke la ilaha illa ana, berarti kan semua yang ada itu hanya Allah. Gerak, langkah, lahir, batin semuanya adalah Allah. Nah, sedangkan kita manusia kan menikah, punya anak. Kalau sudah sampai ke la ilaha illa ana, apakah kita harus yakin juga itu Allah, sedangkan Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bu yang dimaksud suhudul wahdah fil kasroh. Pandanglah ahad di dalam banyak. Pandanglah esa di dalam banyak. Suami, istri, anak. Ini gak banyak toh. Lah pandang yang ahad itu yang mana? Hidup. Hidup diri panjenengan, suami dan anak. Kalau hidup berarti itu enggak ada dua. Ilahukum ilahu wahid. Dasarnya apa? Siapa yang menguasai makhluk semuanya? Sinten? Allah ta? Lah, hidup urip ikulah maksudnya wujudullah. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap seluruh makhluk itu ada sesuatu yang samar, artinya ay hayyun, urip, hidup. Lah hidup ini wa huwa wujudullah, wujudi Allah, bukan sifat. Bukan. Hayun memang terkenal adalah sifat. Ndi sing disifati, sing dimausufin di, itu tadi yang tidak bisa disebut. Dadi pun ningali gebiar dohiri Pak Bu, makhluke, pun ditingali makhluke. Lihatlah siapa yang berkuasa. Kalau jenengan memandang yang berkuasa, maka la farqa bainahum, tidak ada bedanya antara hidup yang ada pada diri seorang istri, suami, anak. Gak ada. Niku carane. Makane fungsine su'aul basyiroh, dzikir rasa itu ada di situ untuk melebur mukawwanat atau makhluk-makhluk itu. Satu sisi supaya hati kedorong untuk menyaksikan wujudi urip iku mau. Baru nek di sini kalau sudah sampai di situ nggak ada kalimat bagi Allah nyuwun sewu lam yalid walam yulad.
Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan pula. Pekaten. Ibu tasik wonten? Cukup Bapak Ibu nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.